Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Tri Ambarwati dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran tahun 2017. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat yang ada di apotek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan persediaan obat-obatan yang ada di apotek. Nah, perencanaan persediaan obat-obatan di apotek ini berfungsi untuk memprediksi kebutuhan persediaan obat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1121 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 12 garis miring 2008 tentang pedoman teknis pengadaan obat publik dan pembekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar. Proses perencanaan persediaan obat itu meliputi tahap pemilihan obat, tahap kompilasi pemakaian obat, tahap perhitungan kebutuhan obat, dan tahap proyeksi kebutuhan. Nah, tahapan-tahapan tersebut tuh akan dirancang sedemikian rupa melalui beberapa metode perencanaan. Nah, perencanaan metode supply ini, jadi ada beberapa metode. Yang pertama itu ada metode konsumsi, metode epidemiologi atau morbiditas. Yang ketiga itu ada metode kombinasi atau gabungan keduanya. Nah, untuk metode konsumsi ini, biasanya metode ini tuh berdasarkan analisa data kebutuhan obat dan alat kesehatan tahun-tahun sebelumnya. Jadi dilihat nih data-data dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua itu ada metode epidemiologi. Metode ini tuh berdasarkan pola penyakit yang paling sering muncul di masyarakat, berdasarkan pola pengembangan kasus penyakitnya. Apakah kasus penyakit tersebut cenderung naik atau turun? Lalu yang ketiga itu ada metode kombinasi atau gabungan keduanya. Nah, metode ini tuh menggunakan metode konsumsi dengan koreksi penyakit, perubahan dan jenis atau jumlah tindakan, perubahan peresepan, kebijakan pelayanan, dan lain-lain. Lalu, kelebihan dan kekurangan metode perencanaan. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari metode konsumsi dan metode epidemiologi ini? Yang pertama itu, kelebihan dan kekurangan dari metode konsumsi, di mana kelebihannya itu mudah dilakukan data akurat. Karena data-data tersebut tuh sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kedua itu tidak butuh data penyakit dan standar terapinya. Lalu untuk kekurangannya tersebut memakan waktu yang lebih banyak atau lebih lama. Yang kedua itu ada aspek mediknya itu pemakaian obat tidak dapat dipantau. Untuk metode epidemiologi, kelebihannya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, standar pengobatan pendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat. Dan kekurangannya itu membutuhkan waktu dan tenaga terampil. Lalu yang kedua itu ada data penyakit sulit diperoleh, perlu pencatatan dan pelaporan yang baik. Nah, ini adalah salah satu, contoh perhitungan dan pengadaan obat, melalui metode, konsumsi. Di mana, contohnya itu, salah satu apotek yang ada di Kalimantan, contohnya adalah Apotek Al Afiah, dia itu membutuhkan setiap bulannya itu, 600 obat yang dibutuhkannya. Nah, pembeliannya itu setiap 1 minggu sekali. Karena PBF yang ada di Kalimantan itu tidak ada, jadi, apotek tersebut tuh harus membeli dari PBF luar Pulau Kalimantan. Contohnya itu ada di Surabaya, di mana untuk pembelian ini tuh waktu tunggu atau lead time-nya itu hanya 1 hari. Sedangkan stok di apotek tersebut tuh tinggal 50 pieces. Nah, harga dari obat tersebut tuh satuannya itu 8.000. Maka berapa anggaran yang harus dikeluarkan dan obat yang harus dibeli untuk obat tersebut. Jadi tadi di slide pertama sudah dijelaskan, sudah ditampilkan perhitungan dari si metode konsumsi ini. Yang pertama itu ada CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok, di mana CT tersebut adalah kebutuhan per periode waktu, CA-nya itu kebutuhan rata-rata per bulan, dan T-nya itu adalah lama kebutuhannya. Di sini untuk lama kebutuhannya itu kan 1 minggu. Jadi 1 minggu itu adalah 1/4 bulan. Setelah itu kita mencari nih safety stocknya atau SS-nya, di mana safety stock ini yang dihitung itu lead time atau waktu tunggunya per jumlah atau bulannya dikali CA-nya sama dengan 1 hari per 30 hari dikali 600 yang tadi kita butuhkan setiap bulannya berapa. Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus. Nanti dari rumus tersebut akan didapat obat yang harus dibelinya itu berapa, lalu anggaran yang harus dikeluarkan itu berapa, di mana anggaran tersebut tuh obat yang harus dibeli dikali harga satuannya yang dijual.
Lalu selanjutnya terdapat metode evaluasi perencanaan. Nah, metode evaluasi perencanaan ini ada dua kategori. Yang pertama itu ada analisis ABC, yaitu analisis ini tuh pengkategoriannya berdasarkan nilai jumlah rupiah. Lalu yang kedua itu ada analisis FAN, di mana pengkategoriannya itu berdasarkan urgensi atau kepentingannya. Analisis ABC itu dibagi menjadi kelas A, kelas B, dan kelas C. Dan analisis FAN itu dibagi menjadi tiga, yaitu V itu untuk vital, E itu untuk esensial, dan N itu untuk non-esensial. Untuk penjelasannya, analisis FAN ini atau vital ini tuh biasanya kelompok obat vital yang wajib ada obat-obatan atau life savingnya. Contohnya itu ada epinefrin, NaCl, dopamin, vaksin tetanus. Lalu yang kedua itu ada obat esensial, di mana kelompok obat ini tuh yang bekerjanya kausal, efektif menyembuhkan penyakit, tetapi penggunaannya itu dapat ditunda kalau misalnya si obat ini tidak ada. Lalu yang ketiga itu ada non-esensial, di mana non-esensial ini tuh obatnya itu bersifat menunjang tapi tidak menyembuhkan langsung, tidak diprioritaskan. Untuk penjelasan dalam kategori analisis ABC ini ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Di mana kelas A ini jika jumlah biaya 70-80% yang dibutuhkannya, nah untuk pengadaannya itu jumlah stoknya itu hanya 15% yang dibeli, yang diadakan. Lalu untuk kelas B ini jumlah biayanya itu misalnya yang dibutuhkannya itu 15-25%, di mana untuk pengadaannya itu jumlah stoknya itu hanya 20%. Untuk kelas C jumlah biayanya itu 5-15%. Nah, untuk pengadaan jumlah stoknya itu 55% atau lebih banyak. Nah, ini merupakan matriks dari ABC FAN, di mana misalnya kategori A dan kategori V itu disatukan menjadi kategori AVI. Nah, matriks ini tuh dirumuskan untuk menggabungkan ABC dan FAN analisa untuk mengembangkan sebuah sistem manajemen yang ada di apotek yang dapat digunakan untuk prioritas. Apa aja sih prioritas yang obat yang harus diperlukan atau diadakan untuk stok yang ada di apotek. Lalu kategori-kategori tadi itu yang ada di matriks itu tuh terdapat kategori metode perencanaan ABC FAN, di mana kategorinya tersebut ada kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Untuk kategori 1 ini mencakup barang yang penting dan mahal. Contohnya itu matriks A dan obat yang vital, atau matriks A dan obat yang esensial, matriks A dan obat yang non-esensial. Biasanya itu didominasi oleh obat golongan kardiovaskuler. Contohnya itu ada amlodipin, katropil, dan bisoprolol. Untuk kategori 2 itu untuk obat yang tidak terlalu dibutuhkan dan tidak terlalu mahal. Maksudnya tidak dibutuhkan itu bisa ditunda dalam pembeliannya. Contohnya itu obat itu didominasi oleh obat-obat golongan antibiotik, analgesik, antipiretik, dan antihistamin ekspektoran. Contohnya itu ada ibuprofen, amoksisilin, dan klopενiramin. Lalu untuk kategori 3 ini mencakup barang yang tidak penting dan murah. Biasanya didominasi oleh obat-obat suplemen dan vitamin. Contohnya itu ada glukosamin, vitamin C, neurobion, dan vitamin-vitamin lainnya. Sekian penjelasan tentang perencanaan obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.